Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrem Caksono NIM I1E0181009 dan rekan saya Fani Ayu Rahmasari, NIM I1E0180008. Oke. Di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur organisasi sekolah dari SMP Negeri 8 Purwokerto yang telah kami survei langsung ke lapangan. Nah, struktur organisasi dari SMP Negeri 8 Purwokerto, di sini ada kepala sekolah yang dijabat oleh Bapak Slamet SPD, ada Waka. Waka di sini ada terdiri dari 3 Waka. Ada Waka 1, Waka 2, dan Waka 3. Waka 1 diketuai oleh Ibu Esti dan Dayaningsih SPD. Dengan Waka 2 ada DRA Sri Yulianti dan Waka 3 ada Rantah MPD. Di Waka 1 ada beberapa standar di sini. Standar yang pertama ada standar isi, ada standar proses, ada standar penilaian, dan ada standar kelulusan. Di standar isi dikoordinir oleh Ibu Dewi S dan juga Evi M. Di standar proses ada Ibu Darya Baradianti dan juga Ibu DRA Asia. Di standar penilaian ada Ibu Marihatul Hei dan juga Ibu Yuli Astuti. Dan ada di standar kelulusan ada Caturia, ada Ibu Lindia Stuti, dan juga ada Ibu DRA Yeni P. Di Waka 2, nah standar di Waka 2 ini ada teknik, standar teknik, dan juga ada standar pengelolaan. Standar teknik, yang pertama ada Bapak Suwito dan ada Bapak Supiono. Di standar pengelolaan, dikoordinir oleh Ibu Siti Naonah dan Ibu DRA Elia S. Di Waka 3, ada 2 standar di sini. 2 standar itu adalah standar pembiayaan dan standar sarfas. Di standar pembiayaan dikoordinasi oleh Bapak Kuswati. Dan di standar sarfas dikoordinir oleh Bapak Slamet Suparno dan juga Bapak Sugeng Santoso. Next. Nah, lanjut. Di sini ada beberapa wali kelas. Wali kelas mulai dari kelas 7, wali kelas 8, dan juga wali kelas 9. Wali kelas 7, di sini ada kelas 7A, 7B, 7C, sampai 7H. Di kelas 7A, diwali kelasi oleh Ibu Mariatulahi SPD. Di 7B, ada Ibu Evi Marwati SPD. Kelas 7C, ada Ibu Caturya Lintiastuti SPD. 7D, ada Ibu DRA Elia Sumardati SPD. Di 7E ada DRA Yeni Poni Amah. Dan 7F ada Ibu Emma Kamila SPD. 7G ada Ibu Rafli Nanda P SPD. Dan 7H ada Ibu Kristianti Rini L SPD. Di wali kelas 8, di 8A ada Bapak M. Lutfi SPD. Di kelas 8B ada Ibu Surdi Yanti SPD. Kelas 8C ada Ibu Siti Rohayati SPD. Di kelas 8D ada Bapak Rudi Julianto SPD. Di kelas 8E ada ST Nur Hamidah SPD. Di kelas 8F ada DRA Asih Aprianti. Di 8G ada Ibu Ika Purnama SPD. Dan 8H ada Ibu Rumiatun SPD. Wali kelas untuk kelas 9, di kelas 9A ada Ibu Raona Subeki. Ibu Rano Subeki SPD. Ulangi, Ibu Bapak Rano Subeki SPD. Di 9B ada Ibu Dewi Suwarsih SPD. Kelas 9C ada Siti Naona SPD. Kelas 9D ada Ibu Dina Indah R SPD. Di kelas 9E ada Ibu Yuli Astuti SPD. Di kelas 9F ada Listianti SPD. Di kelas 9G ada Ibu Daryati SPD. Dan kelas 9H ada IRA Isfandria ASHMM. Lanjut ke tugas dari kepala sekolah. Nah, tugas yang pertama adalah tugas manajerial. Di dalam tugas manajerial ini ada beberapa tugas, yaitu yang pertama adalah susunan perencanaan sekolah. Yang kedua adalah pengelolaan program pembelajaran. Yang ketiga adalah pengelola kesiswaan. Yang keempat adalah pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kelima adalah pengelolaan personal sekolah. Yang keenam ada pengelolaan keuangan sekolah.
Yang ketujuh adalah pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedelapan adalah pengelolaan administrasi. Kesembilan, pengelolaan sistem informasi sekolah. Kesepuluh, mengevaluasi program sekolah. Dan kesebelas, memimpin sekolah. Nah, tugas yang kedua adalah tugas supervisor. Tugas supervisor merupakan tugas pokok oleh kepala sekolah. Supervisi terdapat beberapa pelaksanaan kerja guru dan karyawan di sekolah tersebut. Kegiatan supervisi antara lain: 1. Merencanakan program supervisi. 2. Melaksanakan program supervisi. Yang ketiga adalah menindaklanjuti dari program supervisi. Nah, yang ketiga adalah tugas kewirausahaan. Kepala sekolah juga memiliki tugas kewirausahaan. Tugas kewirausahaan ini tujuannya adalah agar sekolah memiliki sumber daya yang mampu mendukung jalannya sekolah, khususnya dari segi finansial. Selain itu, agar sekolah membudidayakan perilaku wirausahaan di kalangan warga sekolah, khususnya para siswa. Satu adalah Waka 1. Tugas dari Waka 1 ini adalah: yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan dokumen kurikulum nasional dan kurikulum ciri khusus. Yang kedua, menyusun perencanaan program pembelajaran semester dan atau tahunan. Yang ketiga, menyusun program remedial dan pengayaan. Yang keempat, menyusun dan menyebarkan kalender pendidikan. Yang kelima, menyusun pembagian tugas guru. Yang keenam, mengkoordinir susunan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru. Yang ketujuh adalah menyusun dan mendata buku-buku yang digunakan oleh guru mata pembelajaran. Yang kedelapan, mendata media, alat peraga, dan alat bantu lainnya yang dapat digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kesembilan, mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tes semester, ujian praktek, dan ujian akhir sekolah, serta ujian nasional. Yang ke-10, mengkoordinir kriteria kenaikan kelas dan kejurusan. Yang ke-11, mengkoordinir kriteria kelulusan. Yang ke-12, mengkoordinir pengisian dan pembagian rapot. Yang ke-13, menyiapkan perangkat administrasi kelas berupa jurnal kelas, presentasi, maupun yang lain. Yang ke-16, menyediakan buku kemajuan kelas. Yang ke-17 adalah mengkoordinir laboratorium yang berada di sekolah. Terus ada yang ke-16 ada mengkoordinir pengulangan kelas yang gurunya tidak hadir dalam KBM dengan cara mendirikan invaler beserta tugasnya. Terus yang 17, mengumpulkan dan mendistribusikan informasi mengenai segala sesuatu yang diperlukan atau diketahui atau dilaksanakan dan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang ke-18 adalah mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kurikulum. Ya, yang kedua itu ada wakil kepala sekolah 2 dengan tugasnya yang pertama, membuat tata tertib siswa guru, pegawai dalam kelas dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, mengawasi disiplin belajar siswa, mengajar guru dan kerja pegawai sekolah. Selanjutnya, mengkoordinir kegiatan yang ada di sekolah, menyusun program pembinaan kesiswaan, melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Selanjutnya, membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya itu ada menyusun program dan jadwal pembinaan siswa secara berkala. Dan selanjutnya, memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pengurus OSIS. Terus ada menyusun laporan kesiswaan, dan yang terakhir, melakukan seleksi penerimaan siswa baru. Selanjutnya ada wakil kepala sekolah 3, dan tugasnya yang pertama, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, menyusun program kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan, mengatur pengadaan denah sekolah, organisasi, papan data, kohor, atribut, label, dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan sekolah. Selanjutnya, mengatur dana atau mengkoordinir pelaksanaan pembangunan
dan atau rehabilitas gedung, ruangan, halaman, maupun sarana dan prasarana sekolah lainnya. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana dan prasarana sekolah, mengkoordinir penyimpanan barang-barang inventasi sekolah, membuat tata tertib dan mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah, bersama-sama dengan waka yang lain, untuk menyusun dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar, mengkoordinir, menyiapkan tempat dan peralatan untuk rapat, upacara, atau kegiatan sekolah lainnya, membuat laporan inventaris barang berkala, mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan sarana prasarana berkala. Dan yang terakhir ada wali kelas. Adapun beberapa tugas dari wali kelas. Yang pertama, mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkup kelas, membina kepribadian dan budi pekerti luhur siswa kelasnya, membantu pengembangan kecerdasan siswa kelasnya, membantu pengembangan kepemimpinan siswa di sekolahnya, mengetahui jumlah siswa anak didik kelasnya, mengetahui nama siswa anak didik kelasnya, mengetahui kehadiran siswa anak didik kelasnya, mengetahui dan menyelesaikan masalah dari anak didik kelasnya, melakukan penilaian terhadap kelasnya, memperhatikan presentasi dari anak didik kelasnya, membangun suasana kekeluargaan dalam kelas, dan yang terakhir, memberikan laporan kepada kepala sekolah secara kontinu. Itu tadi presentasi dari kami, dari kelompok, dari PPL SMA Negeri 8 Purwokerto tentang struktur organisasi di dalam SMA Negeri Purwokerto. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf. Saya Andrian Caksono dan rekan saya Fani Ayu Ramasari mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.